News and Talk. Pendengar, 20 Februari kemarin menjadi penanda genap 1 tahun. Berarti sekarang sudah hampir 4 hari lebih ya, setahun lebih 4 hari kepemimpinan pasangan Ahmad Lutfi dan Tati Yasin Maimun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030. Meski memberikan sejumlah capaian atau catatan positif dari beberapa survei atau kemudian capaian yang ada, namun dalam 1 tahun ternyata kepemimpinan ini juga turut diuji dengan berbagai dinamika, semisal adanya bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti tanah bergerak, longsor, banjir, dan juga tanggul jebol dan masih banyak yang lain. Selain itu juga di sisi lain Gubernur Ahmad Lutfi juga melakukan terobosan dengan program seperti spelling. Kemudian juga ternyata yang paling cukup viral adalah menurunnya angka kemiskinan di Jawa Tengah sekitar 9,39%. Apa saja kemudian capaian-capaian yang akan kita bahas dan seperti apa catatannya, kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Dr. Zulkifli, dan juga pengamat kebijakan publik FISIP Undip, Satria Aji Imawan SIP MPA yang tersambung melalui telepon. News and Talk. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda. Silakan jika ingin bergabung, mumpung di sini ada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berikan masukan Anda. Kritik agak keras boleh ya Bang Zul ya? Iya, itu sebagai bensin pembangunan. Oke, baik. Ini suaranya sudah kita spill. Beliau adalah Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Ketua TPPD Jawa Tengah, Dr. Zulkifli. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Januar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Junior ya, jangan Januar ya. Siap. Junior. Baik, dan juga di ujung telepon kita juga tersambung juga dengan pengamat kebijakan publik FISIP Undip, ada Mas Satria Aji Imawan SIP MPA. Mas Satria, selamat siang. Selamat siang. Ya, sehat Mas Satria ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita akan memulai sesi ini. Nanti Mas Satria silahkan boleh mengkritisi atau menyampaikan pendapat pula. Kami akan ke Bang Zulkifli terlebih dahulu. Ya. Yang paling tren memang merupakan capaiannya adalah ada pada angka kemiskinan yang menurun. Tapi apakah itu benar-benar terjadi, ya? Atau seperti apa sebenarnya kalau dari catatan kepemimpinan setahun ini, Bang Zul? Ya, Bang Yun, terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa El Sinta, perlu kita sampaikan bahwa kinerja 1 tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi dan Gus Yasin ini memang kalau kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman jurnalis, itu ada filosofi Jawa rame sepi ing pamrih rame ing gawe. Rame ing gawe. Nah, ini menjadi salah satu memang konsep yang dibangun di Jawa Tengah, bahwa ya kita kerja saja. Kalau Pak Gubernur dan Pak Wagub menyampaikan, ya kerja aja lillahi ta'ala, nanti yang akan melihat adalah bagaimana kinerja kita itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, kalau kita mengukur, Bang Yun, jadi proses kepemimpinan ini kinerjanya kan bisa diukur atas indikator yang sudah ditetapkan. Yang ditetapkan di dalam RPJMD. Kebetulan memang tahun 2025 itu merupakan target baseline utama. Pertama di tahun pertama, kemudian baru mulai kinerja itu di tahun 2026 ini sampai dengan 2030 nanti. Secara kinerja pemerintahan itu bisa dilihat. Misal salah satu yang disampaikan oleh Mas Yun tadi betul, bahwa salah satunya terkait dengan kemiskinan. Saya ingin bercerita dulu, Mas. Jadi kinerja dari Gubernur Jawa Tengah itu dibagi ke dalam 3 konsep sesuai dengan RPJPD dan RPJMD kita. Yaitu bagaimana melihatnya dari indikator transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola. Di dalam semuanya ini sudah ada indikator-indikator yang bisa dinilai gitu lah. Nah, misal salah satu yang perlu kami sampaikan yaitu indikator transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi itu kita terus mengalami peningkatan. Misal di tahun 2024 di 4,92, sekarang kita di 5,37. Yang perlu kita sampaikan. Ini sebentar, ini biar pendengar paham, angka ini angka statistik angka BPS. Itu dirilis oleh BPS dan ini angka yang benar-benar terbuka secara publik. Maksud saya bagaimana kita menilai kalau sekarang kan gubernur Jateng kemana dan lain sebagainya. Ini kinerjanya kira-kira kita sampaikan by data saja. Kalau menurut saya ada dua hal ya yang penting kita lihat, itu bagaimana data dan bagaimana
pengakuan dari tempat lain. Saya akan bicara dua ini gitu, Mas. Oke. Yang pertama secara data, dulu kita di 2024 itu nomor 2 terendah, Mas, pertumbuhan ekonomi. Kemudian sekarang kita menjadi nomor 3 tertinggi di Pulau Jawa, yaitu setelah DIY dan Banten. Yaitu pertumbuhannya. Pertumbuhannya di 5,37 dan kita di atas nasional. Di atas nasional. Nah, ini yang menjadi salah satu kalau dulu di tahun 2024 kita di bawah nasional, yaitu nasional 5,05, kita di 4,92. Sekarang kita di atas. Itu yang pertama. Yang kedua, di transformasi ekonomi itu bisa kita lihat di inflasi, Bang Yun. Inflasi kita tetap stabil, artinya antara daya beli masyarakat itu tetap stabil. Kan itu yang menjadi salah satu. Sekarang pertanyaannya, harga mahal gitu loh. Nah, diukur dengan apa gitu. Nah, sedangkan alat mengukur harga-harga bahan pokok yang ada di masyarakat itu, Pak Gubernur itu concern. Bahkan itu ada kegiatan di Dinas Hanpan, ada di BUMD yang bergerak untuk melakukan stabilitas harga. Ini menjadi salah satu. Cara ngukurnya di mana? Ya kita lihat di dalam inflasi kita. Inflasi kita di angka 2,72. Stabil. Kita terbaik di Jawa Bali. Oke. Nah, ini menjadi salah satu. Pertumbuhan ekonomi kita masuk top 10. Top 10 pertumbuhan ekonomi provinsi yang ada di Jawa Tengah. Meskipun peringkat kemiskinannya kita masih di bawah. Ya, nanti di transformasi sosial kita akan bercerita kenapa sih kemiskinan ini. Ya, oke. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan bahwa transformasi ekonomi dari investasi, Mas Yun. Jadi di investasi itu, kita itu mengalami pertumbuhan itu mencapai 28,88%. Di antara provinsi yang lain, saya bisa sampaikan ya. Misal Jawa Timur itu mengalami penurunan di 6%, Jawa Barat itu naik 13%, 13,34 ya. Banten itu naik 15,43, DIY itu memang melampaui 101% kenaikan investasinya. Kemudian DKI Jakarta itu naiknya 0,52. Kita naiknya 28,88%. Oke. Tetapi kalau disandingkan, lah kan angkanya lebih rendah dibanding yang lain. Iya. Starting point-nya memang Jawa Tengah dibanding dengan provinsi tetangga kita kanan dan kiri. Misal di Jawa Barat itu sudah 240 triliun di tahun 2024. Ya. Nah, kita itu baru 68. Ya, jauh sekali selisihnya. Ini adalah menjadi salah satu. Sehingga apa sih yang menjadi indikator? Yaitu kinerja itu kan diukur dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu kita yang tertinggi di antara provinsi tetangga kita. Kecuali DIY ya. DIY itu di 101, lebih tinggi dibanding dengan kita. Ini adalah menjadi salah satu alat ukur. Kemudian kalau mau kita dalami lagi, bagaimana kualitas investasi kita? Ya, perbandingannya kalau kita dibandingkan dengan Jawa Barat dengan Jawa Timur, menurut saya di sisi investasi tidak apple to apple. Oke. Kenapa? Karena di Jawa Timur di Jawa Barat sudah memiliki puluhan sampai ratusan kawasan industri, Mas Yun. Sedangkan di Jawa Tengah baru 9 kawasan industri. Oke. Jadi tidak apple to apple kalau kita mau bicara itu. Tapi dari sisi pertumbuhannya, spirit dari Pak Gub dan Pak Wagub untuk mengembangkan wilayah itu menjadi salah satu. Kenapa? Karena membangun Jawa Tengah itu di transformasi ekonomi, kita tidak bisa mengandalkan APBD, Mas. APBD itu hanya penyumbang 11%, Mas. Yeah. Dari semua aktivitas ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Yeah. Sisanya dari mana? Dari sisi investasi, dari sisi swasta, dari sisi civil society dan lain sebagainya. Ini adalah penggerak ekonomi, sehingga inilah spirit yang dilakukan. Nah, ini di sisi transformasi ekonomi, Mas Yun. Saya mau tanya sedikit, boleh? Ya, boleh. Ya, monggo. terkait dengan kalau bicara sektor apa kemudian yang lebih banyak memacu pertumbuhan ekonomi itu bisa menjadi cukup tinggi lah di Jawa Tengah dari starting point yang tadi. Apa sektor apa? Ya, kalau sekarang itu kalau kita lihat dari PDRB itu, kita masih di perdagangan. Oke. Kemudian pertanian yang menjadi 3 besar, pengolahan. Nah, ini adalah menjadi 3 besar penyumbang perekonomian di kita. Misalnya di mana? Di investasi itu banyak yang manufaktur, banyak yang kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini adalah menjadi salah satu kegiatan yang lain. Nah, saya ingin mendalami, Mas. Investasi kita itu apakah investasi berdampak atau tidak berdampak? Kan ini yang kita khawatirkan. Investasi besar tapi pengangguran tetap tinggi gitu kan. Nah, kita bisa lihat. Jadi serapan tenaga kerja dari investasi di tahun 2025 itu mencapai 418.000
138 tenaga kerja. Sehingga dampaknya apa sih dari investasi itu? Kita di penurunan TPT kita, Mas, tingkat pengangguran terbuka kita itu sekarang kita di bawah nasional. Angka pengangguran kita sekarang berarti berapa, Bang? 4,66%. 4,66% dari Nah, total sebelumnya pengangguran. 4,78%. Oh, berarti menurun sekitar 0,3 sekian persen. Iya, ini menjadi salah satu spirit. Dan kita itu nomor 3 terbaik lah kalau dari TPT. Setelah DIY dan Jawa Timur. Nah, ini menjadi salah satu spiritnya. Kenapa? Karena pengangguran kita memang kualitas investasi kita itu investasi yang padat karya. Ini menurut saya adalah titik tekannya. Sehingga, Mas, kalau kita mengukur kemiskinan itu ada 3 hal yang fundamental. Yang pertama kesehatan, kemudian yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga itu terkait dengan pendapatan. Di pendapatan kita bisa lihat, termasuk juga di Jawa Tengah itu UMK kan tertinggi kenaikannya. Ya. Ini adalah keberanian. Tapi starting pointnya kalau kita, kan lebih tinggi Jawa Barat, lebih tinggi DKI. Ya starting pointnya kita udah kalah. Tapi keberpihakan Pak Gubernur terhadap civil society, gerakan-gerakan kemasyarakatan itu benar-benar kelihatan. Misalnya kan apa sih yang menjadi indikator utama? UMK, kemudian keberpihakan terkait dengan lapangan kerja. Itu kelihatan gitu. Nah, ini adalah menjadi salah satu stabilitas harga. Ini menurut saya penting menjadi penilaian kita terhadap kinerja Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Mas. Bukan karena saya ketua tim kemudian memuji, enggak, tapi ini by data. Mas. Tapi memang kalau lihat dari 2024, semisal saya melihat di BPS kan pengangguran kita sekitar 5,23%. Ya. Kemudian di Februari 2025 sempat turun lagi 4,95%. Terus tadi berapa angkanya? 4,66%. 4,66%. Jadi cukup lumayan drastis turun, hampir tiap tahun menurunnya lumayan ini. Iya, betul. Saya ingin ke Mas Satria dulu ya. Nanti sebelum ada pendengar, karena sepertinya beberapa sudah mau masuk ini ke Mas. Ada Mas Satria dulu. Mas Satria, dari paparan yang disampaikan oleh Bang Zul tadi, kira-kira apa sorotan dari Mas Satria sendiri? Apakah angka ini memang realistis terjadi atau seperti apa, Mas Satria? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, memang capaian tadi saya cukup appreciate ya, Bang Zul ya, capaian-capaian dari statistik tadi begitu. Cuman kita harus juga melihat efek dari statistik itu. Misalnya nanti pertumbuhan ekonomi itu kan selalu menjadi mantra ya di pembangunan kita. Tapi kita lupa kadang-kadang pemerataannya bagaimana ya, misalnya. Itu akan mempengaruhi misalnya urbanisasi orang itu pindah ke sentra-sentra tertentu gitu, sehingga wilayah-wilayah misalnya yang terluar ya, ter-3T lah katakanlah seperti itu tidak tersentuh sehingga orang berpindah ke kota dan sebagainya. Jadi kita harus cukup kritis juga dengan angka-angka gitu ya, karena kadang-kadang angka-angka itu juga menipu gitu ya, membuaikan begitu, membuaikan dari kinerja. Karena kalau misalnya angkanya tinggi tetapi sampel tidak merata, kita tidak menyeluruh gitu. Artinya ada daerah-daerah yang tidak tercover dengan pencapaian tersebut. Nah itu ya ini kebetulan saya juga di Jawa Tengah gitu ya, sehingga melihat cukup mobile di arah Pantura gitu. Itu melihat bagaimana misalnya problem di utara itu yang penurunan tanah gitu ya, dan banjir dan sebagainya itu seperti sudah diprediksi gitu ya. Jadi pasti kalau hujan itu pasti naik ya, Semarang Utara itu daerah Kalibawi dan sebagainya itu air pasti naik, dan itu bertahun-tahun itu. Nah, artinya kan ini seharusnya sudah ada platform ke depan itu, pembangunan dari gubernur sebelumnya atau bahkan 2 periode sebelumnya gitu ya, untuk mengatasi masalah ini. Karena saya dengar ini seperti menahun begitu ya. Nah, itu satu, ada beberapa hal yang memang harus kemudian situasional direspon begitu. Termasuk bencana ini kan sekarang terjadi di mana-mana. Terakhir saya lihat, saya memiliki riset di Tegal, kemudian Tegal kena ini ya, banjir bandang di Buci, padahal itu salah satu wajah dari Jawa Tengah, karena salah satu pariwisata unggulan. Itu juga harus direspon secara situasional. Jadi singkatnya saya itu appreciate dengan capaian statistik tadi, tapi seorang pemimpin itu saya pikir ya, dalam bayangan saya itu harus hadir gitu. Mungkin tim nanti perlu membuat sosial media yang masif gitu ya, bahwa
Pak Gubernur itu hadir gitu ya, datang persis seperti mungkin dulu Pak Jokowi lakukan ya dengan sosial media yang bagus gitu ya, jadi ditampilkan dan sebagainya. Itu saya sejauh ini kebetulan saya juga sering mau di sosial media belum terlalu terlihat begitu. Tadi maaf, begitu. sempat disampaikan kalau Bang Zul menyampaikan bahwa Pak Gub itu sepi eng pamrih rame eng gawe, itu gimana? Apakah itu cocok untuk kepemimpinan publik di Jawa Tengah? Ya, saya pikir mungkin lebih tepatnya seimbang gitu ya. Kalau kerja senyap itu kan lebih ke satuan tertentu gitu ya, dalam konsep Hankam gitu misalnya. Jadi orang-orang tertentu memang kerjanya senyap gitu. Tapi dalam konteks pemimpin publik, apalagi ini orang nomor 1 gitu ya di Jawa Tengah yang membawai berapa puluh kabupaten kota, saya pikir tampil-tampil sekali nggak apa-apa gitu ya, ya. Untuk kemudian memperlihatkan sedikit pamer nggak apa-apa lah, untuk memperlihatkan bahwa ini kan saya bekerja gitu untuk rakyat Jateng gitu, untuk rakyat masyarakat Jateng, ini capaiannya dan sebagainya. Jadi kalau memang angka itu benar, itu perlu dipoles menjadi sebuah konten begitu ya, baik sosial media atau informasi pada publik secara luas begitu. Oke, baik. Sebelum ke Bang Zul dengan menanggapi, ternyata sudah ada pendengar yang sudah menunggu ini, sudah menghubungi kita. Kita akan sapa dulu, ada Pak Yusuf di Semarang. Siap. Ya, kita akan dengarkan apakah apa yang disampaikan Bang Zul ini dirasakan benar oleh Pak Yusuf ya. Pak Yusuf silakan. Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang, Bapak. Pak Yusuf, Semarangnya mana Pak Yusuf? Saya berada di Geduk, Bapak. Genuk ya? Oke, siap. Banjir nggak Pak di sana, Pak? Kadang-kadang. Silakan, Pak. Oke, terima kasih buat Elsina yang menyelenggarakan interaktif ini. Senang sekali bahwa ini menjadi satu koreksi atau mungkin ya kepedulian kita bersama ya, pemimpin Jawa Tengah, kemudian seperti apa kinerjanya kita coba untuk evaluasi bersama gitu. Dan menilai bahwa 1 tahun kepemimpinan Pak Lutfi ini sedikit banyak catatan bahwa ada beberapa hal keterkaitan dengan tadi sudah disinggung masalah bencana alam. Mulai dari gubernurnya Pak Bibit, Pak Ganjar, juga Pak Lutfi ini masih sama. Jawa Tengah ini seringkali tidak ada antisipatif secara menyeluruh atau secara komprehensif. Sama tadi ditambah lagi dengan yang ada di Guci ya, yang tadi disinggung oleh para pengamat tadi dari Undip kalau nggak salah ya. Itu seperti apa sistem percepatan ini mau atau berupaya untuk mengantisipasi untuk masalah bencana di Jawa Tengah ini. Dan kemudian juga masalah program nasional MBG ini seperti apa pula, karena mohon maaf kasus yang ada di Kudus ini juga memprihatinkan itu. Apakah memang karena harganya kemurahan sehingga kemudian mungkin mohon maaf ini nggak layak dan kemudian harus ada korban. Ini juga catatan buat untuk Gubernur Jawa Tengah. Monggo nanti saya kira sudah terpilih, maka tugas kita bersama mengawal biar tetap amanah itu. Dan juga hal-hal lain catatan kalau tadi benar data-data itu nggak boleh terlena dengan angka, tapi realisasinya bagaimana gitu. Contoh misalkan tadi ada dokter spesialis ya yang ternyata ini juga spelling maksudnya ya? Ya spelling. Tetapi mohon maaf ini merata nggak gitu, benar-benar nggak di Semarang ini terpenuhi. Jangan-jangan hanya cuma satu jargon saja atau mungkin yang nampaknya angkanya saja. Gitu. Pak Yusuf pernah dapat spelling nggak Pak Yusuf? Kebetulan begini, bahwa ini masih belum real nyata ada. Di Semarang sini saya nggak tahu nih. Saya tanya beberapa puskesmas belum ada. Itu. Baik. Ini monggo nanti bisa untuk seperti apa sebetulnya realisasi program tersebut. Itu ya, jangan banyak-banyak Pak Yusuf ya, nanti kebanyakan kasihan nanti waktunya kita terbatas. Terima kasih Pak Yusuf, selamat siang. Oke, terima kasih, selamat siang. Oke, ada tanggapan tadi dari Mas Satria juga ya, dan juga pendengar yang masuk Pak Yusuf di Genuk soal bencana alam. Sepertinya bencana alam itu kita kurang antisipatif kalau kata Pak Yusuf. Kita lebih ke arah kemudian reaksioner menghadapi bencana, mungkin begitu barangkali ya. Kemudian soal MBG ini memang
MBG itu meskipun program unggulan pemerintah Prabowo tapi juga menjadi sorotan. Terakhir spelling Mas, nggak terasa itu katanya, gimana itu? Silakan. Ya, jadi gini Bang Yun, Pak siapa tadi? Pak Yusuf ya. di Genuk. Kemudian terkait dengan bencana ini kan, bencana yang terjadi di 2025 itu hampir merata di seluruh Indonesia. Oke. Ada di Sumatera. Apalagi Sumatera parah sekali ya. Ada di Kalimantan, kemudian ada di beberapa di daerah timur gitu kan. Kalau di Jawa hampir semua provinsi ya mengalami dampak yang cukup besar. Kita memang secara postur ekologi gitu Mas. Kalau kita membaca teman-teman sekalian, apakah ada antisipasi dari pemerintah provinsi? Ya, pemerintah provinsi ada namanya RPB Mas. Rencana Penanggulangan Bencana. Itu ada, bisa dilihat. Apa sih langkah antisipasi, partisipasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah itu. Banyak hal yang sudah dikembangkan, termasuk bagaimana kita melakukan antisipasi di lingkungan itu di daerah pesisir gitu. Itu sudah 5 juta Mageri Segoro. Oh ya. Udah 5 juta sekarang. Bagian dari Giant Tree World ya? Itu yang Yang mangrove. Mangrove. Ya. Nah, hari ini misal itu ada pohon cemara itu ditanam di daerah Batang dan lain sebagainya. Ini kan salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan. Selain dari situ, secara konsep ada di dalam RVB. Secara konsep apa sih yang harus dilakukan? Jawa Tengah memang dari zaman setahu saya ya, Mas Yun, itu berpuluh-puluh tahun yang lalu itu sudah dikenal sebagai supermarket bencana. Supermarket bencana. Dan itu kita semua jenis bencana itu ada di Jawa Tengah. Longsor ada, bencana dan angin ribut juga banyak. Ya. Antisipasinya apa sih yang kita lakukan? Misal salah satunya komitmen dari Pak Gubernur itu untuk tidak ada pengalihan lahan. Ini menjadi salah satu. Nah, itu kan tetap dilakukan di mana-mana, digaungkan dan lain sebagainya. Tidak ada satupun selama di zamannya Pak Gubernur, setahu saya ya Mas ya. Setahu saya ada peralihan lahan atau perubahan tata ruang. Untuk yang dari lahan produksi ke ke lahan kuning ke hijau dan lain sebagainya. Setahu saya sampai dengan saat ini gitu. Nah, ini adalah menjadi salah satu langkah partisipatif yang dilakukan oleh Pak Gubernur gitu. Oke. Nah, selain dari situ, secara konsep nanti di sebelum selain dari situ ditahan dulu ya. Siap, oke. Karena ada pendengar lagi menunggu. Nanti kita akan jawab pendengar ini banyak sekali ya. Ada Bu Endang di Semarang Selatan. Oh, terputus. Oke, terputus, belum tersambung lagi. Boleh dijelaskan lagi silakan. Mohon maaf ya. Ya, itu terkait dengan bencana, Mas. Kemudian yang terkait dengan tadi, kita tidak boleh terlena dengan data gitu loh. Kalau bagi saya ya Mas ya, saya yang berangkat dari akademis, dari point of view kita melihat helikopter pembangunan itu, hampir di semua negara itu pakainya data statistik, Mas. Saya belum ada melihat mengukur kinerja orang itu melalui dari naratif. Nah, karena kalau dari naratif itu kan perseptual. Boleh nggak perseptual itu jadi kita simpulkan? Orang yang tidak suka kita pasti mengatakan apapun yang kita lakukan, perbaikan apapun yang kita lakukan pasti akan naik. Misal salah satunya, apakah kenaikan UMP tertinggi kita di antara provinsi-provinsi yang lain itu bukan langsung dirasakan oleh masyarakat? Ini bentuk policy loh. Apakah itu tidak diukur secara statistik? Ya diukur secara statistik. Apakah kita terlena dengan data itu? Kan enggak. Nah, ini adalah menjadi salah satu menurut saya bagaimana data ini adalah sebagai core utama di dalam mengukur kinerja. Itu secara data. Nah, itu menjadi salah satu. Baru kita berpikir kepada perspektif tadi. Ketika kita bicara perspektif, selama 2025 Mas, Jawa Tengah itu mendapat penghargaan baik itu dari civil society, dari media, dari pemerintah pusat 40 loh. Setahun ini? Setahun ini. 40 penghargaan. Mulai dari kolaboratif governance, kemudian kita terbaik inflasi, kemudian top 10 pertumbuhan ekonomi, sampai dengan banyak yang menjadi penghargaan itu sebanyak 40 Mas. Baik itu di sisi sekolah, pendidikan gitu. Nah, Bunda PAUD dan lain sebagainya. Kira-kira gitu yang digawangi. Intinya adalah bagaimana kita menggerakkan semua elemen ini bisa
bergerak bersama untuk pembangunan. Ini menurut saya trigger utamanya. Terus yang selanjutnya Mas Yul, tadi ada terkait dengan MBG ya. Nah sebentar, ini Bu Endang masuk lagi. Oke, silakan. Emang seperti ini kalau di Elsinta. Iya, harus. Sudah jam segini emang cukup ramai ini. Kita akan sapa dulu Bu Endang, selamat siang. Iya, selamat siang. Bu Endang di Semarang Selatannya di mana, Bu? Di Banyumanik ya. Banyumanik ya. Monggo silakan, Bu. Ya. Ini ya, saya mau bicara masalah kepemimpinan Bapak Gubernur Dwi ya. Iya, monggo. Menurut saya itu belum cukup memuaskan ya. Masih banyak kekurangan yang lebih diperhatikan lagi. Salah satunya untuk fasilitas umum seperti jalan dan penerangan di beberapa lokasi. Contohnya itu di jalan menuju rumah saya, nggih. Saya kebetulan berada di wilayah perbatasan beda kelurahan yang menghubungkan kelurahan Gedawang dengan Jabungan. Itu kan masih masuk Kecamatan Banyumanik. Jalan itu cukup parah, istilahnya mungkin bisa disebut Jeglongan Sewu. Saya ke Nyelawang Sewu ya Bu Endang ya? Iya, ini Jeglongan 1000 Mas. Terus juga penerangannya itu kalau malam hari itu sangat rawan untuk kecelakaan dan kriminal lainnya. Itu kan juga akses utama yang dilewati warga dari Kelurahan Jabungan menuju ke Banyumanik. Jadi mungkin banyak yang mengeluh dengan keadaan yang itu ya sesuai di lapangan dengan jalan lah, terutama jalan sama kalau malam hari penerangan. Dan ini saya juga mau kasih ini ya. Kemudian untuk banjir rob di Kaligawi. Walaupun saya tinggalnya di Semarang atas, tapi saya kan juga punya itu saudara di Kudus. Kalau mau silaturahmi kan lewat situ itu juga cukup mengganggu. Terus tolong untuk harga-harga kebutuhan pokoknya itu dan masalah pajak motor diatur kembali ya Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu ya, banyak sekali ini. Oke, terima kasih. Iya. Selamat siang Bu Endang di Banyumanik ya, tepatnya perbatasan antara Gedawang dan juga Jabungan. Nanti saya ke Mas Satria ya, mungkin tanggapan boleh, silakan. Nanti kita akan urutkan, tapi yang soal MBG dan juga spelling tadi yang tanggapan Pak Yusuf, bagaimana? Jadi saya ingin menyampaikan Mas terkait dengan MBG ini kan program dari pemerintah pusat yang dikawal oleh gubernur gitu ya. Kita di Jawa Tengah itu ada 3.621 SPPG Mas. Dan kita itu nomor 2 terbanyak di Pulau Jawa setelah Jawa Barat sebanyak 4.216 SPPG. Nah, memang salah satu yang menjadi PR utama itu adalah bagaimana kita melakukan pengawasan. Sehingga apa sih kebijakan yang ada di Jawa Tengah itu? Di Jawa Tengah itu membentuk namanya Satgas MBG Mas. Ada Satgas MBG-nya. Itu di bawah Pemprov? Ya, di bawah Pemprov. Pak Wagub ketuanya, kemudian sekretarisnya itu asisten 2. Nah, itu langsung mulai dari pengawasan dan lain sebagainya. Sebenarnya dari sisi akumulasi kasus gitu Mas. Jawa Tengah itu jauh lebih terkendali dibanding dengan daerah-daerah lain. Nah, ini menjadi kenapa? Karena ada langsung pengawasan dari pemerintah. Nah, Pak Gubernur meminta untuk Satgas itu dibuat di kabupaten-kabupaten, di sekolah-sekolah. Nah, ini adalah menjadi salah satu kolaborasi sehingga sebenarnya kan kalau kita melihat kepemimpinan itu yang paling penting apa sih? Kan bagaimana bisa menggerakkan. Umar bin Khattab itu ketika dia memimpin itu kan bukan dia sebagai superpower orang yang paling gagah kemudian berdiri di depan kan bukan hanya situ. Tapi bagaimana dia berdiri di depan dan menggerakkan semua elemen yang ada di bawahnya. Nah, sehingga kan ada yang disampaikan kalau tadi terkait dengan media. Jadi kalau Umar bin Khattab kan mengatakan terkait dengan kepemimpinan, jangan sampaikan menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak menyukaimu. Karena apapun yang kamu sampaikan pasti akan tidak suka. Pasti akan dicari kesalahannya. Kemudian kebaikanmu kepada orang yang ini, apapun yang kamu sampaikan pasti akan dianggap pembenaran. Ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting menurut saya sebagai garis-garis besar. Karena di bulan Ramadan ya. Itu terkait dengan, nah, terkait dengan yang spelling. Ya, Mas, kita itu 8.000 loh desa kita.
Memang. Nah, 8.000 desa itu saya ingin sampaikan secara data statistik. Oke. Kalau berapa sih jumlah dokter spesialis yang ada di Jawa Tengah? Tidak banyak sepertinya ya. Ya, tidak banyak. Ada berapa semuanya? Rumah sakit kita itu hanya 102 pelayanan kesehatan. Tumpuannya ada di rumah sakit itu. Ya. Apakah semua dokter spesialisnya itu mau kita turunkan ke desa? Bisa tutup nih rumah sakit. Benar ya? Iya. Jadi ini adalah bagaimana kita melihat, tidak bisa sama. Ya, sampai dengan 26 Februari, Speling itu sudah 794 desa yang tersebar di 396 kecamatan. Ya. Tapi memang difokuskan ke daerah-daerah yang pemeriksaan kesehatan yang tingkat kesehatannya lebih ini. Kalau Kota Semarang, tingkat kesehatannya kan bagus. Dan Pak Yusuf mungkin tidak merasakan karena memang jarang ya di Kota Semarang. Coba kita bandingkan dengan yang ada di di Brebes yang ada Demak, di Grobogan, Temanggung, di tempat-tempat yang terpencil. Ini adalah menjadi apa sih yang harus dilakukan oleh seorang gubernur dan pimpinan daerah itu, yaitu membuat skala prioritas. Dan perlu saya sampaikan, Mas, pemeriksaan kesehatan itu Jawa Tengah tertinggi loh secara nasional. Pemeriksaan kesehatan gratis Jawa Tengah itu mencapai 13 juta yang diperiksa. Nah, kan nggak bisa kita sampaikan karena ada satu orang menyampaikan, saya belum diperiksa, kemudian kita general ini belum berjalan gitu. Kita secara nasional, kita 13 juta dari sekitar 30-an juta penduduk ya. Nah, kemudian disusul oleh Jawa Timur 12 juta, kemudian Jawa Barat 10,0. Nah, ini menjadi salah satu. Nah, ini menurut saya yang paling penting adalah bagaimana pendistribusiannya yang dilakukan. Tadi yang Speling ya, Mas ya. Yang Speling itu 794 desa. Ya, berarti coba dibagi saja dalam 12 bulan berapa? Wah, berarti hampir setiap minggu itu ada aktivitas yang dilakukan. Ya. Iya. Cuma kita hitung dengan Speling itu. Iya, 794 desa. Ya. Selama 1 tahun. Enggak 1 tahun dong, kan 20 Februari kan. Ya. Kita kan baru ongoing itu di Maret. Oke. Ya, mungkin 10 bulan ya. Nah, 10 bulan berapa? Kita lihat. Mungkin sekitar 70-an. Iya. 70-an tiap bulan ya. Banyak itu. Iya itu yang dilakukan. Nah, ini adalah bukti-bukti nyata real yang dirasakan, aksi nyata yang dirasakan masyarakat. Tadi yang Bu Endang tadi. Yang Bu Endang nanti dulu ya. Saya mau tanggapan Mas Satria dulu ya. Oke, boleh. Mas Satria, dari penjelasan tadi dan juga keluhan yang disampaikan oleh Pak Yusuf di mana tadi? Di Genuk ya. Bagaimana menanggapinya, Pak Satria? Ya, saya pikir saya ini ya bukan denial terhadap statistik ya, tetapi harus dikompilasi gitu ya, Pak Zul ya, dengan saya pikir kehadiran ya pemimpin ini yang kemudian dirasakan oleh warga untuk kurang ya, sehingga kinerja tadi tertutup gitu dengan statistik yang luar biasa dan sebagainya gitu ya. Jadi itu poinnya, dan gubernur saya setuju tadi memang harus orkestrasi ya dengan kepala daerah di Jawa Tengah, dengan wali kota, dengan bupati setempat itu untuk mengatasi masalah-masalah yang lintas wilayah seperti bencana alam gitu ya. Tapi kalau Mas Satria melihatnya bagaimana koordinasi antara gubernur dengan kepala-kepala daerah, karena kan secara pemilihan mereka dipilih masing-masing oleh rakyat dan mungkin barangkali ada yang berseberangan secara politik begitu. Itu bagaimana koordinasi yang dilakukan selama ini melihatnya, Mas Satria? Ya begitu. Kebetulan saya itu kan sering bolak-balik Pantura itu ya. Memang ada wajah-wajah tertentu. Memang dalam hal ini pemimpin harus orkestrasi, harus tegas di dalam menyatakan bahwa kita ini kerjasama ada satu tujuan gitu ya. Satu goals yang ingin dicapai. Karena pemimpin daerah itu punya kecenderungannya sindrom untuk kemudian menunjukkan kinerjanya dengan membanggakan wilayahnya. Ini loh wilayah kami gitu. Itu berbeda dengan semangat dengan wilayah lain, sehingga ini harus dibuat salah satu titik equilibrium gitu ya, titik pertemuan antara ini loh Jateng begitu. Karena variasi wilayah yang besar seperti ini memang kemudian harus ditemukan titiknya, di mana satu antara satu wilayah itu tidak saling sangat jomplang begitu ya. Jadi ada termasuk masalah banjir di Pantura itu lintas kabupaten ya, saya pikir ya. Jadi tidak Semarang tapi juga Demak dan sebagainya. Nah, ini perlu koordinasi agar tidak saling menyalahkan ya. Saya ingat waktu itu
akhir tahun ya, atau awal tahun itu saling menyalahkan tudingan satu sama lain ya, pompa dan sebagainya. Biasanya itu yang menjadi permasalahan. Itu salah satu case saja melihat untuk bagaimana koordinasi itu penting agar tidak saling menyalahkan. Ini problem bersama, problem di pantai utara Jawa Tengah, sehingga ini harus diselesaikan dengan koordinasi antar wilayah. Dan ini gubernur punya peran penting jadi. Itu ya, baik. Ya. Kita kembali ke Bang Zul lagi, Bang Zul. Tadi mungkin tanggapan juga boleh, yang jelas mungkin butuh orkestrasi tadi disampaikan. Dan di sisi lain juga menanggapi Bu Endang. Kalau saya melihat Bu Endang kan tadi soal infrastruktur ya. Nanti kita coba akan mengalihkan sedikit ke infrastruktur. Dan juga kalau bicara soal jalan kan kayaknya bukan jalannya provinsi ya, kalau di area Kedawang itu ya. Ya, perlu ini yang perlu saya jelaskan Mas. Jadi kan kita ini kan kalau di Undang-Undang Dasar itu terdiri dari daerah-daerah otonom. Di Undang-Undang 1 itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian keluarlah Undang-Undang 23 terkait dengan kewenangan. Ada kewenangan jalan milik provinsi, ada jalan milik kabupaten kota. Tidak semua dong yang kita katakan, ketika jalan ke tempat kita itu tidak ada, ini kita lempar ke gubernurnya nih yang tidak ada gitu kan. Karena ada daerah kewenangan. Nah, ini saya menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Kemantapan jalan di Provinsi Jawa Tengah itu cukup tinggi Mas, sampai dengan 80 sekian sebentar saya coba bukakan ini. Jadi kondisi kemantapan jalan di Provinsi Jawa Tengah itu 89,94%. Itu kemantapan jalan. Artinya ini menjadi salah satu indikator. Apakah kemantapan jalan itu mungkin jalan provinsi diberikan penjelasan apa itu yang dimaksudkan kemantapan jalan? Jadi ini kategori jalan. Kategori jalan yang baik gitu. Yang baik. Okay. Kira-kira gitulah. Terus apa sih melihat apakah ini jalan provinsi agar ini tidak salah masuk semuanya sampai dilempar ke itu. Jadi kalau ada listnya kan ada Mas, ada yang putih saja, ada yang kuning, ada yang nggak ada gitu kan. Ya. Itu kalau nggak ada itu kabupaten kota. Kalau provinsi itu kalau tidak salah putih semua. Kalau ada kuningnya itu nasional. Nah, ini adalah menjadi salah satu. Nah, itu ketika kita melihat ketika kalau masuk dari Kedawang itu semuanya sudah kabupaten kota. Karena yang provinsi kan hanya lintasan gitu lah. Ini menjadi salah satu. Nah, cara melihatnya ke situ gitu loh Mas. Ini nggak bisa sih apa-apa kita sampai kepada gubernur. Kemudian ada jalan yang ada tuh di beberapa daerah ya Mas ya. Itu jalan provinsi tapi dilemparnya kepada bupati gitu, daerah Jepara tuh. Nah, itu kelihatan loh. Nah, itu menjadi salah satu menurut saya edukasi yang paling vital. Lihat aja status jalannya ini jalan apa gitu. Nah, sehingga inilah menurut saya perlunya kita melakukan konsep tabayun Mas. Nah, ini menjadi salah satu nih konfirmasi lah. Konfirmasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini menurut saya Mas, kemudian saya bukan ini. Maksudnya filosofi kepemimpinan sepi enggawe rame rame enggawe sepi ing pamrih. Ini kan sebenarnya kan sebenarnya filosofi Jawa. Jadi yang filosofi Jawa ini saya merenungi Mas. Ada sebuah kisah perjalanan kepemimpinan Hayam Wuruk Mas. Ya di kerajaan Majapahit. Dia itu kan concernnya perbaikan ekosistem ya. Nah, ini menjadi salah satu menurut saya ini yang dia kan karena Pak Gub sama Pak Wagub itu beberapa kali ketika kita menyampaikan urusan di media itu saya pengen kerja lillahi ta'ala gitu. Yang menilai biarkan masyarakat gitu. Nah, ini adalah menjadi salah satu yang kita sampaikan. Misalkan pemimpinan di Hayam Wuruk itu pemimpin dengan stabilitas politik dan ekonomi. Kan ini yang dilakukan oleh Pak Gubernur Badet. Tidak mau mengutamakan persatuan, kemakmuran gitu. Nah, ini jadi salah satu. Secara politik memang tidak berisik sih ya. Zaman Pak Lutfi ini tidak ada suara-suara sumbang. Memang di kalangan elit memang tidak ada. Nah, ini menjadi salah satu. Yang kedua terkait dengan ekonomi. Concernnya kan di ekonomi. Dari kita awal berdiskusi ini adalah bagaimana penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya salah satunya kita buktikan melalui UMP. UMP itu langsung keberpihakan loh Mas. Saya pernah lihat survei begini, Bang Zul. Pernah ngobrol begitu, kemudian dilihatin survei bahwa persoalan pengangguran, UMK, dan juga lapangan kerja itu masih menjadi keluhan sebagian besar masyarakat Jawa Tengah. Setuju Mas. Memang demikian? Iya. Kenapa? Karena permasalahan yang ada di Jawa Tengah itu lapangan kerja kan banyak Mas.
tapi match and link-nya tidak ketemu. Serapannya nggak masuk. Iya, serapannya nggak masuk. Kenapa? Ada masalah kompetensi, ada masalah lain. Sehingga apa sih yang menjadi PR kita? Pengangguran tertinggi itu dari SMK sekarang. Yang vokasi. Ini betul. PR sebenarnya untuk pembangunan. Dan ini dilakukan perbaikan-perbaikan pelan-pelan sehingga tadi pertumbuhan pengurangan TPT kita itu kan cukup tinggi gitu loh Mas. Nah, ini menjadi salah satu. Nah, saya ingin bercerita terkait dengan kepemimpinan. Sebenarnya Mas, tapi ini di luar, kadang-kadang kan boleh di luar kapasitas sebagai ketua TPPD gitu. Ya, silakan. Saya ingin bicara itu kadang-kadang sedih ngelihat kepemimpinan nasional kita yang sekarang ini. Masak segala sesuatu itu hanya diukur karena approval rating gitu loh. Banyak-banyakan komen, banyak-banyakan netizen yang mengkonfirmasi bahwa kita itu berkinerja, tapi secara data tidak ada. Gitu. Tapi itu real ya, terjadi dan masyarakat suka yang seperti itu, suka orkestrasi. Nah, justru itu Mas yang menjadi persoalan kita. Apakah kita mau seperti ini nih gitu? Apakah daerah kepemimpinan daerah atau kepemimpinan nasional kita mau skor seperti ini terus? Saya sering merenung gitu Mas. Ya, bagi saya yang mengkaji banyak konsep-konsep leadership kepemimpinan, ini menjadi tantangan bagi saya. Apakah kita orang yang berkinerja bagus kemudian approval ratingnya tidak kelihatan, kemudian ini kita anggap tidak kerja? Ini kan ada tagline nih, Jateng tidak punya gubernur dan lain-lain. Ini datanya ada kok, keberpihakannya, kebijakannya ada kok. Gitu. Cuma memang orang tidak secara layar tidak melihat. Gitu ya. Saya ingin bicara Mas. Mari kita lihat negara-negara besar, provinsi-provinsi yang besar di dunia ini. Yang pertama banget diangkat itu apa sih? Kriteria kepemimpinannya? Apa itu? Kinerja dan gagasan, Mas. Baru bicara terkait dengan approval rating. Kita sekarang approval rating pertama. Ini mau apapun barangnya, tapi kalau disukai kita anggap berkinerja gitu. Ini maksud saya konsep kepemimpinan ini perlulah menurut saya mulai dari teman-teman akademisi kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini menurut saya ya Mas ya, berangkatnya itu harus dari kinerja, gagasan, baru ke approval rating. Bukan dibalik. Sekarang itu masa semua kriteria kepemimpinan mau kita suruh itu yang penting populis gitu loh. Jadi memang tugasnya Bang Zul, Pak Gubernur dan tim di Pemprov untuk meningkatkan edukasi masyarakat ini berarti sebenarnya. Betul. Agar masyarakat semakin melek dan paham. Ada pendengar lagi yang masuk. Nanti saya belum ke Mas Satria ya. Tapi ada pendengar yang masuk, ada Pak Bagus di Sawah Besar. Oh ya, di Sawah Besar berarti Kaligawe, daerah Kaligawe. Oke, Pak Bagus silakan. Halo, saya Pak Bagus ya. Ini mau tanya sama penarang Inggris siapa namanya ya? Ya, ada Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, Pak. Oh ya, Pak Zul. Ya, ini Pak Zul ini saya ini mau sedikit sambat ya Pak Zul ini loh. Pas rame soalnya di netizen itu kok banding-banding ya di Jawa Tengah sama Jawa Barat itu. Tapi bener juga sih Pak, di tempat saya tuh jalan di Kaligawe juga bolong-bolong, tambal sulam itu Pak, beda sama yang di Jawa Barat itu tebel-tebel aspalnya Pak. Wah, betonnya itu juga aspalnya itu kokoh gitu ya. Kalau di tempat saya itu Kaligawe itu cuman di tambal sulam. Nah, di Kaligawe itu kan sering hujan toh, sering rob itu. Kalau misal rob, jalannya itu kan otomatis bolong-bolong. Jadi percuma itu di aspal, kalau misal rob juga lagi bolong-bolong lagi. Kalau percuma ditambah-tambah gitu. Kalau hujan mesti kan kena rob gitu ya. Ini mohon tanya nih Pak Jul ya. Jenengan ini kan ketua TPPD, apa nggak lebih hemat kalau anggaran jalan kita itu langsung dibuat beton sekalian yang lebih kokoh gitu loh, biar nggak tambal sulam terus gitu, bisa awet puluhan tahun seperti yang di Jawa Barat itu Pak Jul yang lagi viral itu ya. Biar kita nggak dibanding-bandingki gitu Pak Jul. Matur suwun Pak Jul, semoga bisa gitu ya, direalisasikan gitu. Oke, terima kasih Pak Bagus ya. Pak Bagus, jadi banding-bandingnya kayak lagunya Farel ya. Baik, saya mau ke Mas Satria dulu ya. Siap. Mas Satria kembali ya. Tadi ada beberapa komentar pendengar ya, termasuk juga yang satu ini. Kalau Kaligawe kan jalan provinsi. Kaligawe nasional. Nasional. Oke, siap. Silakan tanggapi, boleh silakan Bang Satria. Memang kalau Bang Satria tadi menyampaikan
dari data statistik harusnya memang ada juga ya melakukan sampling ya. Mungkin salah satu ketemu gini adalah menemukan sampling dari para pendengar. Tanggapannya bagaimana? Silakan Bang Satria. Ya, saya pikir angka bisa dicek secara ini ya ke lapangan kuantitatif gitu ya. Tapi poin saya adalah kemudian dalam siklus ini saya belajar publik dan publik itu harus melihat dua sisi gitu ya, data statistik dan data naratifnya gitu. Kemudian dilihat misalnya ada perubahan kebijakan yang perlu dilakukan gitu ya, ada penyelesaian kebijakan seperti bencana itu kan saya memang ada hal yang bisa antisipatif, tetapi ada yang bisa situasional ya, reaktif dengan ada yang terjadi begitu. Jadi dalam hal ini saya pikir kemudian perlu untuk ini masukkan saja biar debat kita tidak atau diskusi kita tidak kemana-mana gitu ya. Okay. Perlu untuk kemudian tim itu lapangan mungkin ya untuk melihat realitasnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau statistik mungkin ini ya DEX ya. Saya kalau melakukan statistik itu banyak di DEX dengan data-data yang ada. Kadang-kadang bisa menggunakan data nasional gitu ya, karena BPS punya data Jawa Tengah dan sebagainya. Itu bisa kemudian diolah dari situ. Tapi perlu untuk kemudian melihat lapangan bagaimana apa yang terjadi gitu ya. Sehingga bisa melakukan penyesuaian kebijakan yang perlu dilakukan gitu. Nah, dalam hal ini tadi para pendengar El Sinta sudah menyampaikan itu ya apa yang menjadi masukannya begitu. Jadi saya pikir ini perlu kemudian tadi kembali lagi saya pikir pemimpinan itu perlu kemudian ya muncul ya. Nah, dan yang tadi ini cukup satu lagi saya ingat ya tentang internet ya dan sosial media. Memang tidak menggambarkan realitas yang ada gitu ya. Kami yang di kampus juga kadang tidak melihat internet menjadi belum tentu internet itu satu orang gitu ya. Bisa jadi satu orang punya 2 akun sehingga calon mahasiswa misalnya itu bisa hanya satu. Jadi ya memang itu kurang ideal gitu ya. Saya setuju dengan Pak Azul ya. Kadang-kadang tidak menggambarkan realiti yang sebenarnya. Tetapi kita harus berdamai dengan itu dan juga mengakomodasi gitu. Karena sekarang trennya seperti itu ya. Menjadi wajah tidak hanya di Indonesia tapi sampai luar gitu ya. Kadang-kadang ada wilayah-wilayah yang kemudian bisa mendunia. Misalnya Jateng dilihat di luar negeri dan sebagainya. Itu dilihatnya dari sosial media gitu. Dengan netizen itu. Sehingga saya pikir kita harus selektif juga dengan netizen ya. Tidak semua netizen juga budiman begitu ya. Ada yang kurang dewasa menanggapi dinamika kebijakan pembangunan begitu. Tapi kita tidak boleh kemudian saya pikir untuk membuang begitu saja ya realitas yang ada di sosial media. Sehingga harus profesional melihat sosial media juga. Itu saya pikir saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Bang Zul kembali Bang Zul. Tadi menanggapi juga pertanyaan dari pendengar kami, ada Pak Bagus di Sawah Besar. Ini memang bagaimanapun media sosial tentu berpengaruh juga ke persepsi publik masyarakat. Yang akhirnya melihat bahwa ternyata di Jawa Barat ada KDM seperti itu nih, di Jawa Tengah kok seperti ini, dibanding-bandingkan. Akhirnya seperti itu. Dan juga termasuk Kaligawe tadi, masuk jalan nasional sebenarnya ya. Silahkan ditanggapi. Baik, kalau jalan itu kan jalan nasional ya Mas ya. Tadi makanya kita sampaikan di Undang-Undang 23 itu sudah ada batas kewenangan. Mana sih kewenangan provinsi, mana di kewenangan kabupaten kota. Cuman kan masyarakat nggak mau tahu kan. Iya. Yang penting jalannya mulus. Mau siapapun yang paling dekat siapa ya gitu aja dulu diantem gitu. Kira-kira itu biar semacam itu tidak terjadi, maksudnya itu kan berarti menurut saya nih follow up-nya adalah paling tidak ada koordinasi. Pak Agung ini kan terkenal setahu saya sering silaturahim ke elit-elit nih, jaringannya luas nih. Kemudian juga ke bawah juga perlu nih, artinya siapapun pemimpinnya bisa saling senggol, koordinasi sehingga ini bisa diatasi. Itu gimana? Ya, justru itu Mas, yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu adalah bagaimana membuat kolaboratif governance. Itu sinergisitas dengan pusat, kemudian dan lain sebagainya. Saya tadi mau menyampaikan ya, tadi secara statistik lagi gitu loh. Karena kalau saya melihat itu yang bisa diukur gitu loh. Yang bisa diukur apa sih gitu loh. Yang bisa diukur adalah bagaimana data statistik. Jadi dari data Kementerian PU itu Mas Jun. Jadi apakah kemantapan jalan? Makanya saya ini bisa no viral no justice kalau ini terus-menerus kita jadikan sebagai indikator pembangunan nasional kita kan berat juga nih gitu. Kenapa? Karena masa dari yang secara data yang dikeluarkan oleh kesahihan yang diakui oleh negara, yang diatur oleh undang-undang, tiba-tiba kita
mengalami mispersepsi kan itu susah juga ini. Misal kemantapan jalan Mas, kemantapan jalan itu Jawa Tengah itu 89, Banten itu 95, kemudian Jatim itu 85, kemudian Jawa Barat itu 86. Berarti kita sebenarnya lebih tinggi daripada Jawa Barat. Nah, memang persoalannya Mas, jalan nasional kita dan jalan kabupaten kita itu kemantapannya memang di bawah 70. Sehingga yang menjadi persoalan tadi kita kan cek sampel nih, ada 2 tempat, ada di Sayung sama di Banyumanik. Dua-duanya kan bukan milik provinsi. Ini yang menjadi persoalan. Tapi yang paling gampang siapa dulu nih? Gubernurnya gitu. Sehingga yang tidak ada, yang saya sampaikan, sehingga ini kita itu kenapa? Karena gubernurnya tidak tampil di media, gitu loh. Kemudian disandingkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang di tempat lain. Itu yang adalah menjadi salah satu. Kemudian yang kedua, Mas, apakah tidak efisien? Tadi menurut saya cukup bagus dari Pak siapa tadi yang di Genuk tadi? Pak Yusuf. Pak Yusuf itu tadi luar biasa tadi. Kenapa? Apakah nggak efisien kita itu penebalan dan cor beton tuh, Pak Bagus juga tadi. Pak Bagus ingin menyampaikan, Mas Yun, Jawa Tengah itu secara starting point APBD itu di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur, Mas. Oke, kembali ke anggaran nih. Kapasitas fiskal kita rendah. Dengan luasan wilayah dan ini, kapasitas fiskal Jawa Tengah itu memang rendah. Kita 23, dari yang lain itu sudah hampir sampai 30. Itu kapasitas fiskal. Sehingga perlu strategi untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya apa ada option. Bukan, tidak. Kalau kita bicara option nanti saya bisa jelasin Mas secara runtuh. Nah, bukan ke situ. Jadi apa sih yang langkah yang dilakukan oleh gubernur itu? Melakukan kolaboratif governance. Apa wujud dari kolaboratif governance itu? Saya ingin sampaikan, Mas, di rumah tidak layak huni itu, RTLH yang dibiayai oleh APBD, hanya 17.000. 17.000, Mas. Tahu nggak berapa rumah yang dibangun? Berapa tuh? Totalnya itu hampir 200-an. Dari mana? CSR juga ya? Dari CSR. Dari mana lagi? Masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki rumah dan lain sebagainya. Ini jadi secara kinerja saya sampaikan hampir di semua aktivitas yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu menjadi salah satu indikator penting menurut saya untuk kita nilai. Ini ada kepemimpinan yang saya nggak mau kelihatan gitu loh. Tapi biarkan kinerja dan dirasakan oleh masyarakat. Tapi masyarakat juga harus dibentuk melalui edukasi yang secara real tadi yang saya sampaikan. UMP itu yang paling sederhana gitu. Masa ya UMP keberpihakan langsung itu langsung patah karena hanya disandingkan urusan ketebalan jalan itu. yang secara koridor ketebalan jalan ini kan kita 89 tadi ya. Kemantapannya jauh lebih tinggi kita. Nah, ini menjadi salah satu menurut saya penting ya Mas ya ke depan menjadi literasi kita bareng untuk pembangunan Jawa Tengah. Ini menurut saya. Ada benar lagi masuk. Ada Mas. Pak Dida di Pudak Payung sudah menunggu. Pak Dida silakan. Selamat siang Radio Elcinta. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Jul. Siap, saya Pak. mengucapkan menunaikan ibadah puasa Pak Jul. Pak Dida puasa ya, Pak Dida ya. Insya Allah Pak. Radio Elcinta khususnya saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-26. Terima kasih. Semoga saya di udara. Semoga tidak hilang di udara seperti hilangnya 19 lapangan pekerjaan, Pak. 19 juta maksudnya, Pak? 19 juta, Pak. Iya. Pak Jul, semoga Pak Jul asli orang Jawa ya, Pak Jul. Saya ngomong agaknya kan bercampur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, Pak Jul. Semoga Pak Jul bisa dimengerti. Ya. Silakan. Tadi saya baca berita katanya ekonomi Jateng tumbuh sampai 5,37%, Pak. Iya. Malah di atas nasional ya kemungkinan Pak Junior ya. Tenang ini Pak. Lihat angka-angka di atas begitu. Bikin bangga jadi warga kota Semarang Pak. Sebenarnya yang juga dari Pak Lutfi ya. Tapi jujur Pak, yang diutarakan sama pendengar-pendengar yang sebelum saya Pak, saya mendengarkan tadi Pak seperti Bu Ida yang tadi memang banyak permasalahan yang internal
itu Bu Indang banyak yang dipermasalahkan. Tapi ada yang paling penting yaitu gas melon sekarang langka Pak. Di Ungaran, Banyumanik sekarang langka. Itu catatan yang paling penting. Ya jujur Pak, belusuan ke pasar-pasar sekarang, apalagi di bulan puasa, rasanya statik yang keren itu kok nggak sampai di dapur saya Pak. Harga bumbu-bumbu sembako lagi tekot-tekot di kantong kita Pak. Sama harga daging bener-bener nggak kira-kira naiknya. Belum lagi beras, minyak goreng ya harga ikutan juga balapan naiknya Pak. Mohon izin kepada Pak Jul dengan sebagai ketua PPPD, gimana sih cara mastiin angka 5% itu beneran mampir ke dompet pedagang kecil. Jangan sampai itu cuma muter di pabrik gede atau inspektor saja Pak. Sementara kita yang telah beli daging buat buka puasa persiapan lebaran aja harus mikir 2 kali Pak. Kalau jodoh bahasa Jawanya Pak, ini jujur Pak, retorika yang disampaikan mungkin Bapak yang itu tidak sampai ke akar rumput mungkin Pak. Enak bukan Pak langkah konkret dengan menekan harga pangan di sisa Ramadan ini Pak, biar kita nggak cuma kenyang di baca berita prestasi, juga tenang di belanja di pasar. Mungkin itu Pak Jul. Saya mau tanya Pak Dida, mohon maaf, Pak Dida berarti sehari-hari pekerjaan wira swasta atau? Saya wira swasta Pak, advertising Pak. Sekarang advertising lagi lesu juga Pak, karena pajaknya naik Pak. Dulu kita pasang baliho itu kiranya sekitar, sekarang pajaknya naik Pak. Pajak yang sangat naik, yang sangat memberatkan di kalangan pebisnis juga, di pemasangan-pasangan baliho juga. Pajak naiknya begitu nggak kira-kira. Begitu Pak. Saya pelaku langsung Pak dari advertising Pak. Terima kasih Pak Junior selaku radio kita. Terima kasih juga Pak Jul apabila tutur kata kurang sopan, saya minta maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang agak menohok itu adalah bagaimana agar angka yang kabar baik itu juga sampai juga ke dompet atau ke dapur masyarakat itu, Bang Zul catatannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dida di Pak Dida, matur nuwun atas masukannya. Sebenarnya semua masukan-masukan tadi Mas Yanuar itu sebagai bensin penggerak pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Nah, semua masukan itu kita tampung dan nanti kita tindak lanjuti gitu kan Mas. Nah, tapi ada beberapa yang perlu kita jelaskan dari sisi kewenangan. Misal tadi dari pajak reklame itu ada di kabupaten kota Mas. Ada di Undang-Undang HKPD itu sudah jelas itu ada di kabupaten kota gitu. Jadi itu otoritasnya wali kota untuk menentukan kenaikan atau penurunan gitu. Oh ya. Nah, yang tapi ada instruksi nggak dari pemerintah pusat? Dari provinsi? Enggak ada. Kalau urusan fiskal di sisi pendapatan Mas, itu dia langsung pecah kecuali yang option ya, ada PKB, PPNKB sama MBLB. Itu ada shares. Nah, itu jadi salah satu. Nah, itu yang pertama Mas. Yang kedua tadi masalah harga. Jadi Pak Gubernur ini concern Mas, hampir hari ini setiap hari ya itu keliling ke pasar tim-tim yang ada di Dinas Perdagangan untuk melihat stabilitas di mana ada kemahalan terkait dengan bahan pokok. Itu langsung ada kita punya namanya BUMD Jateng Agro Berdikari. Nah, ini salah satu bentuknya mungkin belum merata ke semua yang tadi kami sampaikan. Kita itu ada 8.000-an desa ya, Mas. Kemudian ada 500-an sekian kecamatan di 35 kabupaten kota gitu. Nah, tentu ini masih menjadi PR. Terima kasihlah Pak Didan atas masukannya. Langkah-langkah yang dilakukan itu tadi kita ada operasi pasar gitu Mas dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi memang karena pertumbuhan ekonomi bagus itu kan ada di Batang, Kendal, Semarang ya Mas ya, 3 terbaik. Nah, kemudian kalau dari sisi perekonomian kota Semarang ini kan dikenal cukup bagus lah dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu memang PR bagaimana menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran ini gitu. Itu menjadi PR utama. Termasuk gas melon langka tadi. Nah, gas melon. Ini jadi salah satu diskusi yang cukup menarik karena di gas melon ini kan ada 3 instansi ya Mas ya. Dari Pertamina, kemudian dari ESDM, kemudian dari kabupaten kota sebagai distributor dan lain sebagainya. Ini memang menjadi PR utama. Nanti kita itu menjadikan catatan Mas untuk kita tindak lanjuti nanti agar kelangkaan ini bisa segera teratasi lah. Tapi di Jawa Tengah Mas perlu saya sampaikan
kita ada namanya Jateng Petroenergi. Sekaligus menyampaikan ya. Itu dari LPG itu ada untuk kegiatan ke CNG. Cuma CNG itu belum untuk komersil ke kalangan yang gas melon dan lain sebagainya, belum ke sana. Baru diindustrialisasi gitu, di industrial. Nah, ini memang salah satu yang gagasan dari Pak Gubernur untuk bagaimana itu bisa menyentuh kepada yang bawah gitu. Nah, sekarang itu sudah melalui ada inovasi produk ke ke MBG Mas yang gas ungu itu ya, sekarang dikenal dengan gas ungu. Nah, itu isinya CNG. Nah, itu menjadi salah satu memang gagasan dari Pak Gubernur agar ke depan itu ya minimal bisa pengendalian lah agar gas tetap ada di beredar di pasaran itu. Oke. Saya ke Mas Satria. Mas Satria, tadi saya agak menohok juga ya dari Pak Didang menyampaikan kabar baik keberhasilan setahun ini jangan sampai kemudian tidak masuk kabar baiknya ke rumah-rumah di antara kita. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Masukan-masukan dan apa yang perlu dilakukan secara sistematis begitu ya. Masyarakat itu kan taunya terima beres. Saya nggak peduli siapa pemimpinnya ketika ada yang di depan adalah kalau Jawa Tengah taunya gubernur, kalau Bupati Wali Kota taunya Bupati Wali Kota begitu ya. Ini biar kemudian tidak saling melempar. Apa yang harus dilakukan agar ya yang penting masyarakat bisa terima beres lah begitu. Seperti apa Mas Satria? Ya, saya pikir kemudian perlu yang namanya konsep monitoring itu ya. Gubernur ini kan punya rentang kendali yang luas juga terhadap 3, 4 berapa ya? Di Jawa Tengah ya. 30-an ya banyak. Itu bisa kemudian digerakkan untuk cek ke lapangan. Itu salah satu yang bisa dilakukan ya. Tadi melihat bagaimana hilirisasi dari capaian-capaian sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi dari pemantauan lapangan itu kemudian dilaporkan kepada gubernur dan tim gitu untuk kemudian dilihat hilirisasinya gitu ya, apakah sudah cepat atau tidak dan sebagainya gitu ya, dengan foto ya dan sebagainya. Jadi pemantauan lapangan tidak perlu Pak Gubernur, saya pikir ya, tidak perlu memaksakan diri kemudian harus keliling berapa 30 sekian ya. 800 desa 8.000 desa kata Bang Zul tadi. Ya tadi 8.000 desa terlalu besar gitu ya, dan terlalu consuming waktu sehingga bisa menggunakan kewenangannya untuk kemudian minta. Tapi basis kewenangan ini kemudian harus dilakukan dengan basis trust juga ya dengan kepala daerah lainnya. Makanya tadi orkestrasi, koordinasi, komunikasi dengan kepala-kepala daerah di Jawa Tengah itu perlu dilakukan. Gitu. Kalaupun sudah ya perlu identifikasinya perlu dilakukan lebih jauh gitu ya. Sehingga angka-angka tadi itu kemudian terkonfirmasi oleh apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya, dan bisa menjadi nanti laporannya bisa utuh gitu dari statistik tadi yang saya baca gitu ya, saya dengar ya, dengan cita-cita masyarakat dari para pendengar tadi. Itu saya pikir. Baik. Terima kasih. Iya, soal pendapatan daerah ya. Tadi sempat disinggung soal opsen yang sempat ramai. Ini saya harus tanyakan ini soal opsen yang sempat ramai meskipun kemarin sudah ada revisi kalau bahasanya para pendengar itu diralat gitu. Bagaimana Bang Zul? Sebelum ini sesi akhir ya, silakan Bang Zul. Ya, maturun Mas Yanuar. Jadi Mas Yun, jadi terkait dengan option ini perlu diskusi kita yang cukup panjang gitu loh ya ketika diskusi ini. Yang pertama, option itu lahir karena lahirnya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD. Itu merubah struktur keuangan, perhitungan dan komposisi perpajakan daerah. Karena sebelumnya ada Undang-Undang PDRD yang dilahirkan 2009 kemudian dicabut di dalam undang-undang itu. Saya ingin sampaikan, starting point Mas, Jawa Tengah itu starting pointnya itu sudah terkait dengan option ini sudah rendah. Sebelum dilakukan option itu tarif pajak di Jawa Tengah itu 1,5 Mas, 1,5%. Di Jawa Barat 1,75, di Jawa Timur 1,50, di DIY 1,5. Di DKI Jakarta 2%. PKB.
Okay. Jadi saya ingin menyampaikan secara historical. Nah, kemudian ditetapkanlah di tahun 2023. Jadi kepemimpinan sebelum Pak Lutfi atau Gus Yassin itu ditetapkanlah perda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah dengan merubah komposisi. Saya sampaikan waktu itu menjadi pajak 1,74. Jawa Barat itu menjadi 1,86%. Jawa Timur menjadi 1,99%. DIY tidak melakukan perbaikan. Dia tetap tarifnya di 1,5. DKI Jakarta tidak karena sudah 2, udah mentok. Dia di 2. Nah, ini menjadi salah satu. Jadi sebenarnya kenaikan di antara Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI gitu toh, kita itu terendah yaitu 1,74. Kemana sih secara option itu? Jadi di struktur Undang-Undang 1 tahun 2022 itu dan PP turunannya terkait pelaksana itu karena ada perbedaan, Mas. Kalau dulunya bagi hasil, sekarang itu menjadi option yang langsung diserahkan kepada kepada kabupaten kota. Pembagiannya itu berbeda. Pembagiannya di kabupaten kota itu 66%, baru sisanya di provinsi. Sebelumnya dibagi hasil 30-70 provinsi. Sebenarnya bagi provinsi, fiskal provinsi ini turun gitu loh. Iya. Turun sebanyak 1,3 kalau nggak salah. Tahu nggak salah 1,3 atau 1,5. Sampai 3T. Turun lah. Iya. Lah ini jadi salah satu. Makanya ini kan kenapa sih jadi kita ribut masalah perpajakan ini gitu. Kenapa pembayaran di Jawa Timur dan di Jawa Barat itu lebih rendah dibanding dengan Jawa Tengah? Jawa Tengah. Kenapa itu? Sebenarnya di Jawa Barat tidak sih, karena dia kan sudah 1,75%. Sebelum Undang-Undang HKP dilahir pun sudah segitu gitu. Iya. Karena mereka menerapkan diskon, kan dia naik tadi di 1,99, dia menerapkan kembali pembayarannya, diskonnya hanya 1,5. Itu permasalahannya. Dan di Jawa Tengah karena kemampuan fiskalnya rendah, ini tidak menerapkan kebijakan itu. Itu, Mas. Jadi bukan ini Pak Gubernur yang sekarang ini kan hanya menjalankan kebijakan yang sudah diketok di dalam Perda tahun 2023. Oke. Masalah polisinya itu memberikan diskon dan tidak, itu Pak Gubernur langsung tanggap. Dia langsung respon ketika ada masyarakat, langsung memberikan respon kepada ini. Sehingga pembayaran pajak kita sekarang itu jauh di bawah Jawa Barat. Jauh di bawah Jawa Barat. Oke. Ini menjadi salah satu, menurut saya ini ada diskursus yang karena perlu. yang jelas masyarakat pikirannya ya merasa kenaikan terbebani, akhirnya viral. Nah, gitu. terbebani. Nah, tadi yang kami sampaikan, tadi saya hari ini cukup banyak mendapatkan insight dari beberapa penanya ini. Oh, ini perlu nih ada perubahan struktur kan di komposisinya ya. Jangan-jangan kita itu pertumbuhan ekonomi kita itu ada di elitis, ada di industrial gitu, tapi di UMKM yang ada di bawah ini mengalami kemerosotan itu dan lain sebagainya. Jadi Pak Dida kan UMKM ya, ini perlu memang menjadi kajian kita ke depan itu. Ini sebenarnya gimana sih gitu loh, struktur ekonomi itu berapa sih untuk elitis, berapa yang untuk bawah. Itu bisa diukur, bisa kita lihat nanti secara kedalamannya. Mungkin diskusi pertemuan berikutnya, Mas, boleh kita membuka kedalaman pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya sudah sejauh mana sih penguatannya. Nanti kita bikin program rutin aja ya tiap bulan. Iya, oke Mas, siap. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya ini diskusi sebagai edukasi, menurut saya penting. Kenapa? Karena kita tidak ingin persoalan Jateng tidak punya gubernur dan lain sebagainya. Secara kinerja kita udah jalan sebenarnya gitu. Baik. Nah, kebijakan lah seperti itu. Tapi ya itu tadi. Dan ada nggak contoh kepemimpinan yang kayak gitu? Tadi di Kerajaan Majapahit itu ada Raja Ayam Huruk. Ya, ada juga tadi Umar bin Khattab nyebutnya. Iya. Ini kan orang-orang yang tidak mau populis tapi mau menggerakkan. Nah, ini menurut saya salah satu langkah yang diambil oleh Pak Gubernur itu. Seharusnya kita mensosialisasikan karakteristik kepemimpinan yang kalau ada namanya teori kepemimpinan, Mas. Ada kepemimpinan populis, ada kepemimpinan substansial. Pernah dengar sih wawancara di TV ya. Betul lah. Saya ada dua itu. Kepemimpinan substansial itu adalah kepemimpinan yang bisa menggerakkan dan sebagai koordinasi
lintas fungsinya atau lintas sektornya itu bisa jalan. Bukan dia yang tampil di media. Ada nggak teori kepemimpinan yang populis itu? Ada. Jadi kita mau ambil segmen mana gitu. Oke. Lah, ini adalah menjadi satu. Menurut saya Pak Gubernur yang saat ini adalah mengambil bagaimana perannya dia sebagai filosofis Jawa. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang penting pekerjaannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu Mas Yun matur nuwun. Ya. Terakhir Mas Satria ada masukan dan juga penegasan terakhir, silakan Mas Satria. Ya, saya pikir kinerja selama setahun ini selain memang terrecord, itu juga harus visible ya. Saya sebagai pendatang, saya bukan asli Jawa Tengah, tapi bermukim di Jawa Tengah itu belum terlihat gitu ya, maksudnya secara visible gitu. Capaian-capaiannya, karena beberapa yang saya dengar itu kan memang tadi ya sudah beberapa case yang didengar itu memang sudah dari dulu-dulu gitu ya. Jadi belum diselesaikan sekarang. Semestinya ada pembangunan landscape pembangunan Jawa Tengah itu jangan diganti juga ya, masalah penanganan di utara dan sebagainya. Tapi saya appreciate juga ya kalau memang ada pemimpin yang memang tidak mau tampil ya, ini jarang juga karena biasanya pemimpin memanfaatkan posisinya untuk kemudian menaikkan daya tawar untuk elektabilitas selanjutnya. Tapi bagi saya adalah tadi pendengar juga ada memberi banyak masukan gitu ya. Jadi melalui El Sinta itu menjadi catatan juga bagi tim gubernur untuk kemudian tadi ya. Kemungkinan kebutuhan kinerja itu bukan kerja tetapi mungkin tampil ya. Sedikit tampil gitu yang dibutuhkan gitu ya. Untuk kami, saya dari pihak akademisi juga tidak hanya mengkritisi ya, tapi juga siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi karena bagaimanapun kan saya yang di Undip juga bagian dari Provinsi Jawa Tengah gitu untuk kemudian tadi meningkatkan dan memajukan Jawa Tengah bersama. Tapi itu terima kasih. Baik, terima kasih Mas Satria sudah meluangkan waktu di online ya. Terima kasih juga Bang Zul sudah datang ke El Sinta dan menyampaikan. Nanti kita barangkali bisa bikin program rutin bagus ini ya. Boleh Mas. Karena pendengar luar biasa. Masukan-masukan dari pendengar ini saya juga mendengarkan tadi. Sebetulnya satu sisi senang ada kabar baik bahwa pemerintah kita capaiannya bagus. Cuma mendengarkan suara-suara Mas Kali agak miris juga hati saya Mas. Siap. Baik, demikian mendengar program kami Talk Hayat kali ini. Nanti kami juga akan siarkan program ini di YouTube-nya El Sinta dan Anda juga bisa menyimak di YouTube-nya El Sinta Semarang. Dan terima kasih. Top Highlight.